Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Guru di channel saya. Saya Syahidi Setiadiasto, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 tips membantu peserta didik melatih berpikir kreatif di dalam kelas. Mari langsung saja ke videonya. Sebagai guru, kita tentu tahu betapa pentingnya memberikan pelajaran yang menarik dan inspiratif bagi peserta didik. Dan dalam hal ini, saya ingin memberikan tips-tips yang mungkin bisa membantu ibu bapak guru untuk melatih peserta didik agar mereka lebih berpikir kreatif di dalam kelas. Tujuan dari video ini adalah memberikan tips yang berguna bagi ibu bapak guru untuk membantu peserta didik agar lebih mampu berpikir kreatif, terutama dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi yang orisinal. Mari kita mulai dengan tips yang pertama, yaitu berpikir divergen dan konvergen. Berpikir divergen adalah kemampuan untuk memunculkan banyak alternatif pemecahan masalah, sementara berpikir konvergen adalah proses memilih satu atau sedikit kemungkinan dari solusi pada suatu masalah. Berikut ini adalah contoh berpikir divergen. Seorang guru memberikan tugas pada siswanya untuk membuat daftar 50 tentang ide kreatif bagaimana memanfaatkan barang-barang bekas untuk membuat produk baru. Siswa diminta untuk berpikir divergen dan mencatat setiap ide yang muncul dalam benak mereka tanpa membatasi diri pada ide yang sudah ada. Dalam proses ini, siswa akan belajar untuk menciptakan banyak alternatif solusi sebelum memilih satu ide yang terbaik. Contoh berpikir konvergen. Setelah siswa menghasilkan daftar 50 ide kreatif, guru kemudian meminta siswa untuk memilih satu ide terbaik dari daftar tersebut. Siswa kemudian diminta untuk fokus pada ide tersebut dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan ide tersebut menjadi produk yang nyata. Dalam proses ini, siswa akan belajar untuk memilih satu ide terbaik dan berkonsentrasi untuk mewujudkan menjadi produk yang bermanfaat. Nah, sekarang tips yang kedua, saya akan membahas tentang gagasan baru. Bagaimana cara memperluas wawasan dan membiasakan diri untuk berpikir kreatif. Ada 2 tips dalam menghasilkan produk kreatif dan inovatif, yaitu membiasakan diri berpikir kreatif dan memperluas wawasan dengan banyak bergaul, membaca, menonton, mendengarkan, dan berdiskusi. Contoh yang mungkin bisa kita semua terapkan adalah mengajak siswa untuk mencari inspirasi dari lingkungan sekitar. Guru dapat mengajak siswa untuk mengamati lingkungan sekitar dan mencari objek atau situasi yang menarik. Setelah itu, siswa diminta untuk berpikir kreatif dan membuat karya seni atau tulisan yang terinspirasi dari objek atau situasi tersebut. Nah, ini yang terakhir. Tips yang ketiga yang akan saya bahas adalah tentang cara menghasilkan ide yang orisinal dan menciptakan produk kreatif yang berbeda dari yang sudah ada. Pentingnya kerja keras dan pengasahan ide terus-menerus sebagai bagian dari proses mencapai tujuan dalam kreativitas. Contoh nyata dari tips ini adalah dengan memberikan proyek kreatif kepada siswa yang memerlukan pemecahan masalah dan inovasi untuk diselesaikan. Misalnya, siswa diminta untuk membuat produk baru yang dapat memecahkan masalah di lingkungan mereka, seperti menggunakan energi terbarukan atau mengurangi limbah plastik. Setelah siswa membuat konsep produk, guru dapat membantu mereka dalam mengasah ide dengan memberikan umpan balik dan meminta mereka untuk terus mengembangkan dan memperbaiki ide mereka. Kemudian, siswa dapat mempresentasikan produk mereka di depan kelas dan memberikan umpan balik satu sama lain. Proses ini dapat membantu siswa memahami pentingnya kerja keras dan pengasahan ide terus-menerus dalam mencapai tujuan kreatif dan menghasilkan produk orisinal yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama menerapkan tips-tips tersebut di kelas kita dan membantu peserta didik untuk mengembangkan kreativitas mereka, memberikan motivasi dan penguatan kepada para peserta didik untuk terus berpikir kreatif dan menciptakan sesuatu yang lebih dari standar yang dilakukan orang lain.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.